Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Titin Pria Jadi, channel yang selalu secara konsisten menunjukkan berita-berita tentang kriminal yang faktual dan berintegritas. Pemirsa, pagi ini saya berada di kediamannya Ibu Titin Priyanti, kuasa hukum dari Sakatatal dan Sudirman. Saya ingin sedikit ngobrol-ngobrol dengan beliau tentang akan diumumkannya putusan MA pada hari ini. Bu Titin, selamat pagi, Bu Titin. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Titin, hari ini kalau tidak salah jadwalnya pukul 12.30 Mahkamah Agung atau MA mau merilis hasil putusan kasus 8 terpidana Pina Cirebon. Komentarnya Bu Titin? Ya, alhamdulillah tadi malam saya mendapatkan informasi kalau hari ini pukul 12.30 Mahkamah Agung akan merilis mengenai perkara 8 terpidana. Mudah-mudahan, saya sih berharap mudah-mudahan keputusan kali ini rilis itu mengenai keputusan Mahkamah Agung tentang dikabulkannya 8 terpidana sehingga mereka bebas bisa pulang sebelum akhir tahun ini seperti yang kami harapkan, seperti yang orang tua tunggu-tunggu. Walaupun tentu saja kalau saya ingat Sudirman, kalau saja orang tua Sudirman, Ibu Sudirman, karena baru 10 hari kemarin, kayaknya bisa mendengar informasi ini karena saya punya keyakinan, kami juga semua berharap kalau PK dikabulkan sehingga anak-anak bisa pulang sebelum akhir tahun ini. Ya, itu ini kan sesuai dengan apa yang selalu disampaikan Ibu Titin di setiap live atau Zoom di televisi nasional bahwa tahun ini mereka 7 terpidana itu akan pulang. Sedikit saya ingin tahu ulasan bagaimana perasaan Bu Titin ketika tahu bahwa hari ini MA mau merilis putusan sidang PK tersebut. Ya, tadi malam kan saya dapat informasinya pada pukul 20.02 mengenai ini. Terus terang aja saya juga langsung berkomunikasi dengan yang lain, dengan Ketua Tim Bapak Jutek Mongso. Pak Jutek Mongso juga sama, sudah mendengar informasi yang sama. Saya tidak bisa tidur sampai pagi sebetulnya. Kemudian Pak Jutek Mongso selaku Ketua Tim juga sudah menyusun rencana. Hari ini tim inti datang semua ke Cirebon. Rencananya kita akan nonton bareng di sebuah hotel. Kemudian setelah nonton bareng kita akan berkunjung ke 7 terpidana ke lapas, itu seperti yang disampaikan Pak Jutek Mongso. Jadi keluarga terpidana juga hadir. Mudah-mudahan ini hari terakhir saya menyebut mereka sebagai terpidana. Mudah-mudahan setelah pengumuman kita sudah bisa menyebutnya mereka sebagai orang yang bebas. Karena kalau boleh berharap Mahkamah Agung sebetulnya bukan masalah viral, tetapi meyakini 8 terpidana ini tidak pernah melakukan perbuatan yang disangkakan. Di sidang PK sudah jelas pada pukul 22.14 masih ada komunikasi antara Vina dengan Mega dan Widi. Padahal di dalam putusan peristiwa itu terjadi sejak pukul 21.15 sampai 22.30 atau pada saat kedua korban ditemukan. Dari rangkaian dalam putusan aja sudah jelas ada yang salah dari putusan yang sudah inkrah di 2016. Dari saksi-saksi Pak Purnomo, Pak Adi, Pak Ismail, jelas terjadi kecelakaan dan mereka melihat dengan mata kepala sendiri, walaupun hanya bisa diungkapkan di 2024 karena mereka orang-orang jauh dan tidak pernah menyadari bahwa apa yang mereka lihat di 2016 pada saat terjadinya kecelakaan justru berimbas pada 8 terpidana dihukum, 7 diantaranya seumur hidup tanpa melakukan perbuatan yang disangkakan. Jadi mudah-mudahan hari ini keputusan
yang kita tunggu itu membuahkan hasil yang luar biasa, keputusannya dikabulkan dan mereka bisa pulang pada tahun ini sebelum akhir tahun. Mudah-mudahan. Bu Titin, apakah 7 terpidana yang sekarang ada di lapas sudah tahu tentang adanya agenda rilis nanti di Mahkamah Agung? Sepertinya sudah diinformasikan karena kan orang tua keluarga terpidana juga hari ini sebetulnya kalau informasi dari Pak Jutek Bongso ada pemeriksaan, tapi karena ada ini mungkin waktunya minta mundur. Jadi saya yakinlah keluarga juga sudah pada tahu dan menginformasikan kepada yang ada di dalam. Bu, saya tidak akan dan tidak ingin berandai-andai. Apakah putusan MA yang nanti akan dibacakan itu yakin PK itu akan dikabulkan? 7 terpidana dan 1 terpidana sekarang sudah bebas. Kalau saya yakin karena di 2016 saya menyadari tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan. Saya yakin dan saya yakin betul Mahkamah Agung juga melihat berkas, membaca, meneliti dan akan mengambil keputusan bahwa ke-8 terpidana termasuk Saka Tatal yang statusnya mantan terpidana dibebaskan dari segala tuntutan yang dianggap sudah inkrah. Bu, selama ini kan katakanlah partisipasi netizen Indonesia bahkan netizen dunia juga sangat luar biasa dalam kasusnya Cirebon ini. Ibu ada yang ingin disampaikan buat mereka? Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh netizen, seluruh masyarakat Indonesia, podcast yang terus mensupport pemberitaan ini. Terima kasih kepada Diskursus, terima kasih kepada Bapak Reza Indragiri, terima kasih kepada Radio Santuy, terima kasih kepada Gagal Gazian, terima kasih kepada Derilbi, kemudian juga podcast yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih kepada Mas Uya yang waktu itu sengaja datang ke Cirebon karena mohon maaf dulu kondisinya luar biasa, kita sedang kondisi tertekan, tetapi Mas Uya datang ke Cirebon. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Pak Abraham Samad juga yang waktu itu sempat berkomunikasi dan membuat podcast. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita tunggu dan kita harapkan hari ini betul-betul memberikan masa depan yang cerah bagi ke-8 terpidana. Kita mohonkan doanya, jangan sampai putus doanya menjelang preskomnya dari Mahkamah Agung. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia. Bu, kan dari saya paham betul perjalanan kasus ini dari tahun 2016 itu katakanlah saya sebut single fighter atau tanpa partisipasi dari kuasa hukum atau advokat lain. Nah, pada 2024 partisipasi dari advokat lain itu juga sangat luar biasa, termasuk dari Pradi, dari para Kabas, Nanuruti, dan seterusnya. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada mereka, Bu? Ya, berkaitan dengan upaya hukum yang dilakukan, upaya hukum PK. Terima kasih kepada Bapak Oto Hasibuan yang pada saat pertama kali saya berkunjung dan menceritakan ada persoalan di Cirebon, Bapak menerima dengan baik. Bapak juga mendengar, bahkan saya diminta presentasi kepada tim LBH Peradi. Terima kasih. Kemudian juga waktu itu Pak Deddy Mulyadi juga yang merasa harus turun datang ke rumah dan kemudian terus menerusuri yang pada akhirnya meyakini. Terima kasih juga kepada tim dari Saka Tatal yang Pak Farhad Abbas waktu itu datang ke Cirebon, kemudian berkomunikasi dan akhirnya juga Pak Farhad bergabung untuk PK Saka Tatal. Jadi terima kasih yang kalau memang ke Pradi memang saya yang memohon-mohon kepada Pak Oto Hasibuan waktu itu. Kebetulan sekali saya dengan Pak Deddy sudah berkomunikasi ke-7 terpidana ini memang harus dipegang oleh satu institusi yang besar karena saya ingat betul Pak Reza Indragiri pada saat mengetahui ada yang salah dari perkara ini mengatakan, ibu nggak bisa jalan sendiri. Yang kita hadapi, yang ibu hadapi itu adalah kekuatan yang sangat besar. Butuh orang-orang besar untuk bisa mencari keadilan. Terima kasih Pak Reza Indragiri karena tanpa pengetahuan media sebetulnya jauh sebelum ini sampai ke Pradi, Pak Reza lah yang membantu saya tanpa media berkunjung kepada orang-orang hebat.
Terima kasih Pak Reza Indragiri. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya Ibu kepada saya. Mudah-mudahan mudah-mudahan saya kira inilah terlalu melankolis. Ya kami juga, saya secara pribadi berkeyakinan mereka bebas dari idiom terpidana. Sukses ya Bu ya. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara saya dengan kuasa hukum Sahabat Abad Juliman, Bu Titin Mulyarianti. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Yang belum subscribe silakan subscribe, yang belum komen silakan komen, share ke seluruh media sosial yang pemirsa punya, sehingga kasus ini tetap hidup dan tetap tidak tenggelam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.